Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga begitu ya. Sirkuit Mandalika wariskan utang 4,6 triliun ya. Loyalis Anies, Formula E tak disponsori BUMN tapi untung. Ada apa begitu ya. Inilah bedanya orang yang punya gagasan ya, membuat sirkuit seperti ini begitu ya. MotoGP dibangga-banggakan oleh para cebong dan buzzer pada waktu itu begitu ya. Formula E dijelek-jelekin begitu ya, dibully habis-habisan. Tapi tahu-taunya ya yang punya dampak luar biasa ternyata Formula E begitu dibandingkan dengan MotoGP begitu ya. Ya MotoGP-nya saja ruginya 50 miliar, WSBK-nya 100 miliar begitu. Total 150 miliar ditambah lagi dengan jangka panjang dan jangka pendek di situ begitu ya. Artinya apa? Artinya kegagalan terbesar begitu ya. Walaupun ya, misalnya kontraknya MotoGP itu sampai 31 begitu ya. 2031 begitu kan. Tetapi menutup kemungkinan bisa saja ya. Ini ada keuntungan besar setelah nanti begitu, setelah 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi begitu kan. Jadi kan aneh begitu ya, tetapi wajarlah ya, orang yang punya gagasan membangun sirkuit itu beda ya daripada sebuah ambisi begitu. Kenapa proyek-proyek Pak Jokowi selama ini ambisinya luar biasa, tapi pada hakikatnya meninggalkan utang begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya, sirkuit Mandalika wariskan utang 4,6 triliun, loyalis Anies, Formula E tak disponsori BUMN tapi untung. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ocok dibanding-banding ke ini. Semua berada dari planning ya. Kalau benar ya, yang benar dari sisi kreator juga sama. Kalau menginterplannya keren, dikerjakan orang berkualitas, insya Allah hasilnya top ya. Formula itu keren abis. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Tetapi ini wajar begitu ya, karena pada hakikatnya event internasional itu kan luar biasa sebenarnya begitu. Walaupun Formula E pada hakikatnya tidak disponsori oleh BUMN pada waktu itu begitu ya, tetapi dia tetap ada keberhasilan di situ begitu dibandingkan dengan Mandalika begitu ya. Bahkan mereka rugi karena make up-nya gila-gilaan, sementara pengawasnya mingkem, apalagi buzzer perusahaan Indonesia, teriak-teriak NKRI ternyata pengkhianat. Bisa saja seperti itu begitu ini. Kok rame lagi sih KPK RI? Nggak pengen nih di komen. Apa dikorek-korek ini? Indonesia harus berubah dari budaya bohong dan ngibul. Betul sekali begitu ya. Jadi budaya-budaya korupsi ini masih melengket ya pada para pemimpin hari ini begitu kan ya. Kita lihat saja begitu banyak yang ditangkap. Yang ditangkap bukan miliaran tapi sudah triliunan di situ begitu ya. Ini. Tapi Pak Anies tetap yang dicari-cari kesalahan ada apa? Nah, itulah yang menjadi catatan kita. Masyarakat sudah tahu begitu ya, dan sudah cerdas ya menilai ini semua begitu ya. Serang aja terus pakai apa yang kalian punya. Gerombolan pembenci selamanya modelnya kayak gini. Ya suatu saat nanti waktu yang akan bisa membuktikan ini semua begitu ya. Jangan kuar-kuar terlebih dahulu. Mandalika bagusnya luar biasa begitu ya. Bahkan yang dikritik oleh buzzer itu adalah Malaysia dan sebagainya begitu. Negara-negara maju harus ada MotoGP. Iya tahu begitu kan. Tapi gagasannya itu yang salah di situ begitu ya. Percuma pakai pawang segala, honor pawang berapa ya? Jadi ada kritikan dari netizen begitu ya, honor pawang berapa ya ini? Buzzer mana buzzer? Katanya untung, ternyata buntung ya ini. Yang untung dikejar KPK, yang tekor hutang diagung-agungkan ya. Ramalan Ronggo Warsito makin relevan. Jadi saya itu tertawa melihat berita-berita hari ini begitu ya. Kenapa para buzzer itu sering memberikan opini begitu kepada masyarakat begitu kan ya, seolah-olah tidak ada apa-apa begitu. Ya pada hakikatnya tahu sendiri, untunglah masyarakat itu cerdas begitu ya. Masyarakat dan netizen dan publik cerdas ya bagaimana dengan kondisi hari ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ini agak menarik begitu ya. Sirkuit Mandalika wariskan utang 4,6 triliun ya. Loyalis Anies, Formula E tak disponsori BUMN tapi untung ya. Kok bisa? Ini banyak sekali ya. Loyalis Anies Baswedan Musni Umar mengaku prihatin ya, proyek pembangunan sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat masih memiliki utang sebesar 4,6 triliun. Bayangkan begitu ya, itu yang angka dengan fantastis luar biasa begitu. Ia pun membandingkan sirkuit Mandalika dengan Formula E yang digelar sukses namun tidak mewariskan utang. Hal itu disampaikan Musni Umar di dalam akun Twitter pribadinya pada hari Kamis Juni 2023.
Gap Year Mandalika sukses karena disponsori oleh negara dan BUMN ya. Prihatinnya mewarisi utang sebesar 4,6 triliun ya. Bandingkan dengan Formula E tidak disponsori oleh negara dan BUMN tapi sukses dan tidak mewariskan utang. Tapi untung ya, ujar dia seperti dikutip dari Newsworthy ya. Ya kenapa saya juga kaget begitu kan. Ya yang tidak disponsori oleh BUMN malah untung begitu kan. Sedangkan jor-joran disponsori oleh BUMN dan sebagainya malah buntung di situ begitu. Di mana letak logikanya ya? Erick Thohir ya selama dia masih menjabat sebagai BUMN, ya BUMN tidak akan pernah maju begitu. Bayangkan pasti ada kerugian besar. Karena pada hakikatnya kita lihat saja walaupun Erick Thohir itu adalah Erick Thohir merupakan seorang pengusaha, dia tetap menjadi gagal di situ begitu. Karena terlalu banyak kepentingan-kepentingan terselubung di dalamnya begitu ya. Bahkan ini diketahui ya, holding BUMN Pariwisata Injourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development ya, Corporation mengajukan penyertaan modal negara ya, PMN ya sebesar 1,193 triliun ya. Kalau ini dilakukan lagi, wah ini panggung si Erick Thohir menjadi luar biasa di situ begitu ya. Bahkan mungkin Erick Thohir bisa mempertahankan ya Mandalika ini begitu kan. Tetapi kita lihat saja bagaimana nanti perkembangan begitu ya. Rencananya dari total PMN tersebut sebesar ya 1,5 triliun akan digunakan untuk membayar hutang. Perusahaan diketahui tengah menanggung utang 4,6 triliun dari proyek sirkuit Mandalika. Bayangkan begitu ya. Kalau sudah sana sini mau OSBK sudah rugi, ya motor GP-nya sudah rugi begitu kan. Apalagi yang lain dalam perusahaan yang ditanggung begitu 4,6 triliun kerugiannya begitu. Apa yang mau diharapkan selama ini? 10 tahun, 5 tahun baru untung atau apa begitu kan? Ya, bagaimana begitu kan? Ya, uang rakyat yang sudah terkuras di situ ya, kerugian triliunan baru untung 10 tahun, 5 tahun begitu. Ini proyek-proyek Pak Jokowi seperti ini. Kereta cepat baru untung ya ketika dia sudah berumur berapa? 80 tahun. Bayangkan begitu kan? 80 tahun itu ya mungkin sudah tidak nyampe ke situ. Dalam jangka panjang anak-anak kita, cucu-cucu kita masih mendapatkan ya seperti itu. Itu pun kalau tidak ada apa-apa di situ begitu ya. Ini Direktur Utama di Road Injourney Doni Oskaria menjelaskan utang tersebut terbagi dalam 2 time pembayaran ya, kewajiban pembayaran jangka pendek atau short time atau yang dilakukan jangka panjang atau long time ya. Itu mencapai 3,4 triliun. Bayangkan ya, dari 3,4 triliun ditambah 1,2 triliun ya. Berapa itu kan? 6 begitu ya. Jadi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal ya kerugian Mandalika itu benar-benar keterlaluan dan sangat luar biasa ya. Ini kacau begitu ya. Kacaunya luar biasa begitu. Terus terang, saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short time ini. Di antaranya untuk membayar pembangunan grandstand ya, VIP Village ya, sama kebutuhan modal kerja penyelenggara event, kata Doni. Untuk itu dikatakan Doni satu-satunya untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek ini, dirinya mengajukan penyertaan modal ya, modal negara PMN ya. Uang lagi begitu. Jadi uangnya siapa? Ya uang rakyat, uang pajak begitu kan di situ yang dimainkan begitu ya. Saya sudah katakan sejak awal ya. Ketika BUMN-nya masih Erick Thohir ya tidak akan pernah maju, pasti ada kerugian besar di situ begitu kan. Orang yang ikhlas membangun bangsa kita bersama-sama dengan tujuan pribadi mereka itu sama begitu. Erick Thohir sudah kelihatan ya siapa mereka begitu ya. Walaupun di kalangan pengusaha wajar-wajar aja begitu kan. Ya, tetapi kita tahulah inilah proses demokrasi kita begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.